tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib di obrolan Warung Kopi di sesi ngopi asik bareng Kak Rifda. Halo Sobat Ngopi. Nah, sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi katanya minum obat. Iya, agak drop sedikit lah. Wah, ini butuh healing kayaknya. Iya, benar sekali. Udah waktunya healing, ini tubuhnya minta healing. Ada trauma emangnya? Kok butuh healing? Enggak sih. Keliru ya? Kayaknya kita perlu dibahas ini. Healing itu gimana iya. ya Bang ini, Najib? ini. Ada banyak pengertian tentang healing yang Ya. akan kita bahas di episode ini. Tapi sebelumnya, subscribe bagi yang belum saja. Ya, Yang sudah jangan unsubscribe. ya. Kemudian untuk yang video ini tonton sampai habis nanti dan Ya. jangan lupa Like. kunjungi video Oke. yang lainnya. Dan khusus untuk video ini like, komen boleh, barangkali ada pembicaraan yang kurang pas atau definisi yang pas dari kita, Iya. bisa dibantu untuk meluruskan. Ya, kita sangat terbuka sekali atas saran teman-teman. Oke, dan yang sudut pandang kita belum tentu sama dengan sudut pandang kalian kan. Iya. Nah, ini kalian boleh kita masukkan. Mungkin tema yang akan dibahas nanti atau tentang video kali ini kita bahas tentang healing. Ini nanti barangkali ada perbedaan definisi, kalian boleh komen di bawah. Agar ada diskusi kecil gitu ya, Iya, Bang Najib. Siap. Oh ya, tadi katanya minum obat toh. Iya, benar sekali. Kenapa? Iya, kalau saya ini hari ini nggak ada panas, nggak ada apa, cuman di pendengaran Bang Najib. Jadi kayak mendengung, Oh, Cuman- bindeng ngono ya. iya bindeng, tapi nggak kemasukan air. Habis dari gunung paling. Nggak juga Bang Najib, kan belum healing, Oh, belum healing ya? belum healing. Iya, jadinya agak mendengung, terus ternyata dilihat merah. Oh, Dengan saya. ada radang gitu Iya, ya. benar Bang Najib. Kok tahu ya? Ya kemungkinan lah. Kemungkinan. Ini tentang healing. Kalau saya kan sering dengar dari teman-teman, apalagi Samen kan sering kumpul sama anak SMA itu ya. Iya. Healing itu kalau sependengaran saya, banyak orang memaknai dengan jalan-jalan, melepas penat, terus istilahnya membahagiakan diri sendiri. Nek menurut sampean ya apa? Iya. Kalau emang sekarang healing itu sifatnya jadi ada yang kehedonisme, jadi mumpung lagi di luar, jadi sifatnya beli apa aja bebas. Mm-mm. Tuh. Tapi kalau sepaham saya ya Bang Najib, kalau healing itu proses untuk penyembuhan diri. Kalau kita mau sembuh, kalau kita udah butuh sembuh berarti kan lagi terluka nih. Wis, Jadi kayak kalau kemarin kita kan temanya habis putus. Nah, itu waktu yang tepat untuk healing. Oh gitu ya? Iya. Berarti kalau misalnya saya capek ini habis kerja atau habis ngerjain orang, Astagfirullahaladzim. kan saya kali ini ngerjain sampean. Iya. Terus dikerjain saya ini. Proyek pengerjaan. Kira-kira yang tepat nggak kalau gitu disebut dengan healing? Tepat kalau ada niat dan ada outputnya Bang Najib. Oh gitu. Ya, jadi sebenarnya healing itu tidak harus fokus ke kayak misal ke gunung, ke pantai, nggak harus spesifik kayak gitu. Bahkan kalau jenengan di kamar, kita atau di kamar atau lihat senja di sore-sore, terus kita kayak berkontemplasi dengan diri kita sendiri, terus ada, oh sepertinya saya kurang gini selama ini. Kalau Bang Anak Najib, senja. iya, nggak ada kopinya tapi. Iya, tapi IG-nya juga AA Senja. Iya. Kok ingat aja sih Bang Najib ini. Kan nanti kan di tag Iya. di Instagram. Iya, nanti kalau bagus saya repost. Nek kakak ya, kemarin nakalan nek gak di-repost ya. Itu sudah masuk aib ya Bang Najib. Kan galaknya sampean keluar kalau kayak gitu. Iya, kemarin kan saya lagi berapi-api. Sekarang kan healing. makanya. Healing. Jadi kalau kayak Bang Najib ini kan tipe yang alpha. Alpha itu gimana? Ya kayak Generasi tua. bukan gitu maksudnya, tapi iya. Saya ini salah satu kawanan yang menolak tua ini. Menolak tua, kelihatan. Makanya bikin podcast. Tapi bagus toh Bang Najib. Untuk healing sendiri kan
asal katanya itu maknanya adalah penyembuhan diri dari bentuk trauma, terus kemudian keterlukaan hati atau psikis. Kenapa anak muda sekarang ini kok lebih cenderung menggunakan kata healing untuk jalan-jalan? Ya, healing untuk jalan-jalan kan kalau di bahasa Indonesia itu ada, kalau berjalannya waktu ada penyempitan makna kata, ada perluasan makna kata. Saya lupa sebutannya itu apa Bang Najib. Ya jurusan bahasa daerah. Iya, bahasa daerah bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk sekarang karena healing itu kan masuk dari kata bahasa Inggris. Jadi kita nggak serapan sih ya, katanya aslinya bahasa Inggris. Yeah. Nah, terus karena sering dipakai untuk penyembuhan-penyembuhan tadi, terus akhirnya kebanyakan penyembuhannya itu lewat yang kita kontak batin sama alam, gitu-gitulah Bang Najib. Akhirnya orang-orang maknai, setiap kita keluar, setiap kita happy-happy jalan-jalan, sebut aja healing, biar lebih keren. Berarti gini, ini efek dari budaya Jaksel mungkin ya. Benar sih. Wah lah Bang Najib juga ngikutin. Oh iya dong. Iya dong. Budaya Jaksel kan ini ngomongnya dikit-dikit English, dikit-dikit English. Benar. Ini sepengetahuan saya aja ya. Benar. Maaf kalau salah. Iya. Kalau teman-teman bisa ralat juga di komen nanti. Kalau ada yang pro silakan komen. Dikit-dikit English kan gitu. Healing mereka, kalau saya mengamatinya kata healing itu kan yang banyak menggunakan dari generasi Z kan, generasi terkini kan, yang mana bukan generasi Z ya. Saya termasuk. Masih tidak menolak. Tidak menolak, saya masih mengikuti. Generasi Z ini kan kalau dilihat dari aktivitasnya mereka kan dikit-dikit dari sifatnya cenderung kaum rebahan lah. Efek dari pandemi juga kan. Terus mereka banyak dimudahkan oleh fasilitas dan keluarga sangat mendukung untuk mereka melakukan sesuatu dengan tanpa beraktivitas di luar. Iya. Nah, jadinya mereka kayak manusia yang dari generasi Z ini lebih malas daripada generasi sebelumnya. Gitu. Bener nggak kalau kayak gitu? Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh. Menurut sampean? Iya, boleh. Karena saya dari dulu ya Bang Najib sudah tahu, sudah sadar sih kalau dari pondok dulu pasti bilangnya harus saiki mungkin katakanlah lebih malas atau lebih ingin cepat instan, cepat kelihatan hasilnya. Itu ada penelitiannya Bang Najib. Oh, ada ya? Iya, generasi milenial sekarang, generasi Z itu sekarang lebih milih resign dari pekerjaannya kalau pekerjaannya itu toksik. Jadi toxic. dia enggak. Definisi toksik yang gimana ini ya? Nah, itu toksiknya tergantung pribadinya ya Bang Najib. Cuman kalau toksiknya itu yang tidak bisa membuat dirinya berkembang. Gitu. Jadi mereka cenderung mandiri gitu ya. Iya. Bikin pekerjaan sendiri kalau bisa. Iya, makanya lebih sulit untuk katakanlah diatur-atur karena ya itu tadi. Lapusnya kok soro-soro sing gampang. Nah, itu. Dan ukuran keberhasilan cuan. Iya. Nah, ini. Padahal dalam kodrat kita sebagai manusia ini kan makhluk yang sosial loh. Iya. Sosialisasi kita kalau lewat dunia maya ini enggak, istilahnya kalau menurut saya kurang optimal sebagai generasi sebelumnya ya. Lintas generasi ya. Iya. Kan gini, bisa jadi kita bersosialisasi via dunia maya kan ini ya bisa jadi optimal di satu sisi, tapi di sisi pembangunan chemistry atau apa ini kan menurut saya kok kurang optimal. Kalau menurut Saman gimana? Kembali lagi ke anaknya ya Bang Najib ya. Gini sih, kalau kita kan saya itu terbiasa dimudahkan. Ya alhamdulillahnya ketemu dunia yang cukup mudah ya, ada media sosial, ada yang lain-lain. Kalau memang di media sosial itu kayak jadi pelarian dari dunia nyata, jadinya itu lebih tidak terkontrol. Jadi kayak misal kalau netizen yang kurang budiman, ya itu kan akhirnya bisa saja di dunia nyatanya dia sosialisasinya itu kurang baik sehingga pelariannya di media sosial. Jadi mungkin dia terlihat barbar gitu. Nah kan itu juga bukti dari kurangnya sosialisasi kalau katanya Bang Najib tadi kan, yang orang dulu lebih unggul mungkin ya Bang Najib. Nah karena sekarang ini bahkan ya Bang Najib
dulu yang kuliah itu online dan banyak dicaci maki karena online ini pasti nggak enak karena gini karena kita nggak bisa langsung ketemu dosen. Bagi kaum introvert atau yang nggak suka bersosialisasi dengan manusia, waktu pandemi itu adalah suatu masa kejayaan. Iya Bang Najib. Jadi dia nggak harus bersosialisasi kayak masang muka senang terus, nggak harus gitu. Jadi dia kayak senang banget. Padahal gini, kalau saya lihat dunia media sosial ini kan, kalau banyak orang ini terutama kaum orang-orang yang sering sosialisasi kopi darat lah ya, istilahnya. Kopdar. Ya Allah, bahasa zaman kapan itu? Tapi masih dipakai toh. Nah, apalagi kalangan Vespa. Menunjukkan itu. Iya. Nah, bahasa orang-orang dulu sering kali ketemu langsung. Jadi kita tahu bahwa si ini itu ternyata ketika di medsos seperti ini hasilnya lebih baik daripada di medsos. Iya. Dan medsos adalah kalau menurut beberapa orang adalah dunia tipu-tipu, dunia flexing, dunia orang yang mau menampilkan kebaikannya saja. Bahkan kalau cewek-cewek ini ya, kalau mau upload foto di medsosnya, ini butuh 10 minimal 10 kali jepret. Bener nggak? Ayo. Iya. Ya kayak nggak lega gitu loh Bang Najib kalau cuma satu. Padahal kemarin saya bikin thumbnail kan ya, bikin thumbnail, contoh kecil ya, bikin thumbnail untuk video sampean yang terakhir itu. Itu sebenarnya ini kan YouTube di algoritmanya YouTube itu kalau ada thumbnail yang berbicara atau berekspresi itu akan lebih direkomendasikan. Gitu. Tapi sama nggak terima. Itu pose terbaik loh menurut saya. Oh gitu ya, makanya kok foto apa ya namanya? Wallpaper, fotonya itu loh Bang Najib ya. Ya thumbnailnya itu thumbnailnya. Banyak orang-orang yang nyeleneh yang dijadikan. Iya, karena butuh karakter, butuh begitu. Ekspresi. Oh iya. Algoritma YouTube membaca ekspresi. Iya. Nah, iya. Ya gimana ya Bang Najib? Tapi kalau sekarang di Gen Z sekarang itu ada diversifikasi Bang Najib. Apa itu? Media sosial tidak semua harus tentang flexing. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia sosial, di media sosial itu kita juga punya beberapa wajah. Jadi khusus di Instagram itu kita flexing. Berarti dunia yang tidak nyata, tidak seperti realita. Iya, maksudnya kita benar-benar membaguskan diri kita sendiri, membranding kita sebaik mungkin itu di Instagram. Jadi kayak nggak celahnya harus diminimalisir. Terus mungkin kalau pakai filter yang bagus, itu di Instagram. Tapi kebanyakan sekarang di TikTok itu orang-orang udah mulai jadi dirinya sendiri. Gitu. Saya kemarin sempat lihat di TikTok itu ada video satu orang perempuan. Iya. Ya mohon maaf, mungkin saya nggak tahu kelakuan bener apa enggak. Cuman dia bangga sebagai pelakor. Nah itu, jadi kayak lebih kalau saya melihat itu kita lebih manusiawi kalau di TikTok. Jadi orang-orang menunjukkan aku kurangnya di sini. Kalau di Instagram kita selalu make up atau kita selalu pakai filter, di TikTok itu ada yang nyaman nggak pakai filter gitu loh Bang Najib. Beda lagi nanti di Twitter. Jadi beda platform itu beda identitas gitu loh Bang Najib, kayak beda identitas. Apakah itu salah satu indikator dari orang yang lelah? Mereka merasa karena platform itu mereka merasa lelah. Terus akhirnya butuh healing. Dan akhirnya butuh healing. Bisa jadi Bang Najib. Jadi kayak ya itu tadi, kalau kita mau flexing, kalau kita mau menunjukkan achievement kita, anak Jaksel nih. Yes. Terus gak apa-apa, Cik, paham Pak aku. Kita ada achievement. Berarti kita nanti tampilkannya di Instagram. Nah, kalau untuk behind the scene ataupun kayak konyol-konyol bisa di TikTok atau di story WA yang lebih private. Jadi sebaik mungkin yang di media sosial ya manusiawi ya Pak Najib. Kita ingin menunjukkannya achievement, pencapaian kita. Kita udah dapat segini loh, ternyata kalau orang diet pencapaiannya hasilnya aja. Jangan diet, tak tutupannya sih.
tidak maksud no hard feeling, no hard feeling. Soalnya saya juga masih maju mundur mau diet ini Bang Najib. Kamu kok. Terus ini pemaknaan healing tadi kan menurut orang awam yang baru dengar kata-kata itu kan karena di medsos ngomong healing yuk healing, ada sampai ada sound itu waktunya healing. Ini jalan-jalan kemana, kemudian apa namanya refreshing kemana. Kalau bahasa dulunya kan refreshing, refresh dari kegiatan sehari-hari. Nah, pemaknaan healing yang kayak gitu, apakah sudah menjadi budaya baru? Kalau dari pengamatan saya Bang Najib, itu iya sudah jadi kayak alam bawah sadar. Jadi kalau misal kita kemana gitu pasti healing, cuman nggak langsung sejajar dengan orang ini sakit hati. Jadi bisa aja cuman refreshing. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Bang Najib. Nah kalau menurut saya sih awalnya sebelum saya cari literatur itu memaknainya jalan-jalan. Beneran? Iya. Karena lihat di TikTok, lihat di Instagram, loh kok healing? Aku nggak paham bahasa Inggris banget gitu toh. Alah merendah. Tidak. Karena itu tak pikir pemaknaan kata yang bebas, ala Jaksel kan bebas toh mereka. Mau sesuai artinya atau enggak, mau sesuai kaedahnya atau enggak, itu bebas aja. Tak pikir artinya jalan-jalan aja. Ternyata setelah tak lihat di beberapa referensi, ternyata healing itu sebenarnya penyembuhan dari penyakit psikis, dari tuntutan psikis tuntutan yang mengakibatkan adanya sakit secara psikis. Iya benar. Jadi kayak lelah mental. Lelah menunggumu, lelah menunggu balasan cintamu. Gini kalau ngomongnya sama jomblo, yang belum nikah mesti bilangnya gitu. Kata-katanya kan gitu toh. Gitu. Tapi emang kalau saya melihatnya untuk proses healing ini kebanyakan penyebabnya ya gara-gara cinta. Ya Bang Najib kan pernah muda, pernah seusia saya. Dan saya pernah usia di bawah sampean. Iya. Maksudnya kalau kita sekarang kan galaunya ya pasti gara-gara gitu Bang Najib. Jadi kebanyakan masih gara-gara percintaan, atau kalau udah 2 bulan ke atas mungkin ya karir, terus ya gitulah Bang Najib. Jadi penyebabnya healing itu biasanya emang gara-gara putus cinta biasanya. Berarti kalau saya boleh simpulkan, kalau boleh saya simpulkan ya ini tak benar atau enggak. Sebenarnya orang yang menggunakan kata healing itu harusnya sakit jiwa duluan, sakit psikis duluan, bukan sakit jiwa loh ya. Bukan sakit jiwa dalam artian gila. Sakit jiwa itu banyak kan. Benar. Terganggu dengan omongan orang, itu juga penyakit menurut saya sih psikis. Nah, orang yang punya penyakit psikis itu bolehlah menggunakan kata healing. Tapi kalau orang yang sekedar pengen refresh pikiran, kalau menurut saya jangan gunakan kata healing. Karena kalau kamu mau healing, kamu harus sakit dulu. Nah, itu. Jadi mungkin kalau biasanya yang pakai kayak dibuat untuk jalan-jalan itu biasanya memang kayak kata Bang Najib dulu. Yang Bang Najib dulu kan enggak tahu ya artinya healing itu apa. Nah, kalau ngomongnya di orang yang tahu, itu kan akhirnya kita bertanya-tanya, "Loh, disakiti siapa, Rek?" Sampai healing barang. Loh, bisa jadi kan bukan disakiti siapa? Sakit kenapa? Iya, sakitnya kenapa nih? Kenapa bebannya ini? Kalau mau jalan-jalan, misalnya mau refreshing, kalau refreshing mungkin terlalu bahasa komputer ya. Klik kanan refresh. Bisa gunakan kata staycation lah ya. Staycation itu lebih tepat. Atau holiday lah. Holiday atau tour trip boleh. Tapi kalau memang kamu sakit secara psikis, gunakan kata healing dengan tepat. Iya benar. Biar nggak timbul makna yang lain di kita. Iya benar. Jadi kalau saya lihatnya itu di orang-orang yang baru nemu kata healing setelah tahu jalan-jalan itu healing. Jadi orangnya itu maknanya sesimpel itu Bang Najib. Padahal sebenarnya enggak. Gitu kan kayak betul. Bang Najib tadi setelah baca literatur ternyata ini. Iya. Ya, untuk generasi muda ini sebelum kita closing ya, ini memang
lebih banyak kita di sesi ngopi asik ngomongin masalah-masalah kaum muda ya. Pemuda, iya. Meskipun yang ngomong agak sedikit tidak muda, sedikit aja. Nggak apa-apa toh, berarti akhirnya kan bisa kasih petuah. Iya Bang Najib. Bukan saya yo. Terus siapa? Saya. Finally, untuk generasi muda dan sama sebagai pendidik. Iya. Nah, ya apa? Ya, jadi kalau di era sekarang yang dimana semua sudah aware, sudah peduli tentang kesehatan mental, jadi pilah-pilah dulu kalau mau pakai kata healing. Kalau memang perlu sekali untuk healing dengan makna sesungguhnya, nggak apa-apa, jangan takut untuk bahkan untuk mencari tenaga profesional nggak apa-apa. Tapi kalau untuk memang sadar ini masih healing, butuh healing, cuman nggak terlalu vokal, nggak terlalu parah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi dipilah-pilah, kalau mau jalan-jalan ya pakai kata-kata holiday atau yang semacamnya. Tapi kalau memang butuh untuk menyehatkan mental, itu bisa pakai kata healing. Oke. Masuk. Kalau saya gunakan istilah dengan tepat biar nggak timbul makna dari orang lain yang lebih memaknai denotasi secara denotasi. Nah, itu loh yang saya cari tadi. Oke, sebelum saya closing, untuk sobat ngopi yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, tolong subscribe channel obrolan warung kopi biar kita lebih produktif lagi untuk mengeluarkan konten-konten yang bermanfaat. Dan terima kasih untuk sobat ngopi yang sudah nonton video ini sampai habis. Akhirnya like, comment, dan subscribe. Balai ini mana subscribe? Karena subscribe kalian itu penting sekali buat kita yang Bang Najib. Caranya Zaza cek iso tuku kopi. Biar kita bisa terus lebih produktif lah. Untuk Bang Najib. Akhirnya saya Bang Najib dan saya Rifda undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.